Semar tandang tujabu Pak Camat, unang lupa mampuan tomat. Bolo tetudo ibu-ibu muslimat umat Muhammad, sambut mahasalam sianau dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila mayalinil mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warasama samsal bayani fi suduril ulama. Maqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah wirid akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan kita setiap bulannya, yaitu berwiridan akbar di Kecamatan Madua Mas ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar kita, putra Abdullah Buhati Aminah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperkenalkan kita siapa yang telah menciptakan alam bumi ini dan yang memberikan kehidupan sejati sehingga kita berkeyakinan hanya Allah yang patut kita sembah, tempat kita bergantung dan memohon ampun, serta syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari yauma la yunfa'u mala wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang di dalam hidup ini senantiasa berusaha meraih dan mencari sesuatu yang mendatangkan keuntungan, setidaknya keuntungan yang bersifat moral. Ini berarti bahwa setiap orang pun dalam hidup ini selalu berusaha menghindari hal-hal yang bisa membawa kepada kerugian. Sekurang-kurangnya kerugian yang bersifat moral. Apa yang mendatangkan keuntungan? Apa pula yang membawa kerugian? Persepsi setiap orang pasti berbeda tentang itu. Ada yang beranggapan bahwa dia akan beruntung kalau pangkatnya naik, jabatannya makin tinggi, hartanya bertambah, tanahnya makin luas, pabriknya makin besar, dan begitu seterusnya. Al-Quran dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa sumpah Allah menyatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian. Sudah diawali dengan waw lil qasam, sumpah menggunakan dua huruf taukid inna dan lam taukid innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar pasti berada dalam kerugian. Tanahnya luas, pabriknya banyak, hartanya berlimpah, pabriknya semakin tinggi, pasti di dalam kerugian. Inilah sesuatu yang kita semua tidak menginginkan, dan Allah memberikan jalan keluarnya agar kita tidak menderita kerugian itu. Bagaimana caranya? Ada istisna illa, kecuali orang yang tidak akan merugi itu. Pertama, illal ladzina amanu, orang yang dalam hidup ini punya iman. Jadi alangkah indahnya jabatan itu kalau jatuh di tangan orang yang beriman. Alangkah baiknya harta itu
jika di tangan orang yang beriman. Alangkah bermanfaatnya ilmu pengetahuan itu kalau dipegang oleh orang-orang yang beriman. Imanlah yang menyelamatkan manusia dari kerugian. Ada ungkapan bahwa ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah, dan iman bikin hidup jadi terarah. Tidak terbayangkan bagaimana sebuah jabatan apabila tidak dilandasi dengan keimanan. Tidak terbayangkan bagaimana sebuah harta benda kalau jatuh ke tangan orang yang jauh dari iman. Karena itu, untuk selamat dari kerugian, nilai imanlah adanya. Tanpa nilai iman, semua akan menjadi fata morgana. Hal kedua yang menyelamatkan manusia dari kerugian adalah wa amilus solihin. Iman tadi dibuktikan dengan amal soleh. Sebab apa? Ibu-ibu jamaah wirid akbar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Iman adalah generator. Iman adalah power yang melahirkan energi dan menimbulkan gejala. Seseorang beriman atau tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita nilai dari gejala yang timbul oleh nilai iman tadi dalam bentuk amal soleh. Sehingga dalam keseharian kita bisa bilang, orang itu imannya bagus ya. Kok tahu kamu? Sujudnya hebat. Orang itu imannya bagus ya. Kok ngerti kamu? Sedekahnya berat. Orang itu imannya tinggi ya. Kok tahu kamu? Jihadnya luar biasa. Iman sesuatu yang abstrak, tetapi ia menimbulkan gejala, dan gejala tidak lain adalah amal soleh. Kalau sebuah power atau generator tidak menimbulkan gejala, tentu ada yang salah. Bisa saja karena korsleting, bisa juga karena kebakaran, bisa juga karena tidak bertemunya negatif dan positif, dan begitu seterusnya. Begitulah kalau iman tidak menimbulkan refleksi berupa amal yang soleh. Ada sesuatu yang harus diservis, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Maka di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, amanu tidak terpisahkan dengan wa amilus solihah. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Sebagai pertanda dua hal itu memang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Tak bisa bicara orang sedang tenang-tenang berkata, saya biar pelit, tapi iman saya kuat loh. Saya nggak pernah sholat, tapi iman saya mantap tulang. Saya nggak pernah jihad, tapi iman saya luar biasa. Nggak mungkin logika seperti itu. Setiap amanu melahirkan gejala yang disebut amal soleh. Inilah yang ketiga. Yang keempat, setelah iman dan amal soleh, tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, bukan dalam kebatilan, bukan dalam kemungkaran. Setiap kita punya kewajiban menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar sesuai dengan bidang kemampuan kita.